Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nusi Citra Resmi MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan sekalian yang menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Baik, perkenalkan, nama saya Ika Maria Putri. Saya mahasiswi dari Stikes Bogor Husada Prodi D3 Kebidanan. Sebelum saya mulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk membacakan satu quotes dari para ahli, yaitu kesehatan adalah kekayaan terbesar yang memberikan nikmat kebahagiaan dan nikmat kebugaran di sepanjang hari. Maka dari itu, jagalah kesehatanmu sebelum semuanya terlambat, karena hanya dirimu yang dapat mengerti dan menjaga tubuhmu agar tetap sehat. Maka dari itu, materi yang akan saya sampaikan hari ini merupakan teknik untuk menjaga kesehatan, yaitu yang berjudul dasar-dasar pencegahan infeksi. Sebelumnya, rekan-rekan semua, apa sih itu infeksi? Infeksi merupakan masalah kesehatan yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau parasit. Beberapa mikroorganisme ini hidup di dalam tubuh manusia dan memberikan manfaat. Namun, pada kondisi tertentu, mikroorganisme ini justru dapat menyebabkan penyakit. Penyebaran infeksi ini biasanya lebih banyak terjadi di lingkungan kesehatan, seperti rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya. Maka dari itu, pencegahan infeksi dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu antisepsis, yang merupakan proses penurunan jumlah mikroorganisme pada kulit, selaput lendir atau cairan tubuh lainnya. Yang kedua, asepsis, merupakan proses penurunan atau membasmi mikroorganisme ke tingkat aman. Biasanya teknik asepsis ini seperti yang sering kita lakukan di masa pandemi seperti ini, yaitu mencuci tangan. Yang ketiga yaitu dekontaminasi, yaitu merupakan proses yang dilakukan oleh staf kesehatan untuk menghilangkan mikroorganisme pada alat-alat kesehatan. Yang keempat yaitu pembersihan. Pembersihan merupakan menghilangkan debu kotoran, darah, atau duk tubuh lainnya yang tampak pada objek mati. Yang kelima yaitu dekontaminasi tingkat tinggi atau yang biasa disebut sebagai DTT, yang merupakan proses menghilangkan mikroorganisme dengan cara mengukus, merebus, atau menggunakan cairan desinfektan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam yaitu sterilisasi. Sterilisasi ini merupakan proses menghilangkan mikroorganisme dengan cara pemanasan tingkat tinggi atau yang biasa disebut sebagai oktola, dan pemanasan kering yaitu open, dan sterilan kimia atau radiasi. Selanjutnya yaitu kewaspadaan baku lingkungan, kesehatan, dan kebersihan. Kewaspadaan baku ini merupakan langkah atau cara kita sebagai tenaga kesehatan untuk melindungi diri dari tertularnya mikroorganisme, yaitu dengan cara pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan ini merupakan pencegahan awal yang dilakukan, misalnya sebelum atau sesudah kontak dengan pasien, setelah terkontaminasi cairan tubuh atau peralatan medis. Nah, mencuci tangan ini juga tidak sembarangan mencuci tangan. Ada teknik tersendiri seperti gambar yang tertera di samping ini, merupakan teknik 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, itu untuk kebersihan tangan kita agar terhindar dari terkontaminasinya virus atau bakteri. Nah, yang kedua yaitu memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan ini umumnya dilakukan ketika akan kontak dengan pasien, akan bertemu dengan darah atau cairan tubuh, atau akan pembersihan alat-alat medis. Nah, sarung tangan ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu sarung tangan bersih, dan yang kedua yaitu sarung tangan steril, di mana sarung tangan bersih ini digunakan ketika tidak kontak dengan darah atau sewaktu melakukan perawatan luka. Sedangkan sarung tangan steril ini kebalikannya, yaitu dipakai ketika bertemu dengan cairan tubuh atau ketika perawatan luka, pasien, dan tindakan yang mengandung septik atau steril. Nah, yang ketiga yaitu memakai masker dan kacamata pelindung. Masker dan kacamata pelindung ini digunakan
untuk mengantisipasi bila terkena selaput lendir, terutama untuk melindungi bagian mata, hidung, dan mulut saat kontak dengan darah atau cairan tubuh. Yang keempat yaitu alas kaki. Alas kaki ini untuk melindungi kaki dari perlukaan, dari benda tajam, berat, atau dari cairan yang kebetulan jatuh atau menetes pada kaki. Yang kelima yaitu apron atau baju pelindung. Seperti yang kita lihat ketika berkunjung ke pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan ini selalu memakai apron. Apalagi sekarang ya rekan-rekan semua, kondisi sedang COVID, maka nakes itu wajib untuk memakai apron guna untuk melindungi baju rumah dan kulit dari terkontaminasinya virus atau bakteri. Nah, yang keenam yaitu memakai pelindung kepala guna untuk menutupi rambut dan kepala agar guguran rambut tidak masuk ke dalam muka sewaktu pembedahan atau masuk ke alat yang steril. Contohnya, jika guguran rambut masuk ke alat yang steril, maka alat steril tersebut sudah tidak steril kembali dan harus dilakukan pensterilan ulang jika ingin dipakai kembali. Selanjutnya yang ketujuh yaitu peralatan pasien. Seharusnya peralatan bekas digunakan oleh pasien itu harus langsung dicuci atau disterilkan kembali agar terhindar dari terkontaminasinya virus atau bakteri. Yang ke-8 yaitu pembersihan lingkungan. Pembersihan lingkungan ini harus dilakukan oleh staf kesehatan usai terkontaminasinya oleh pasien. Biasanya, pembersihan ini dilakukan dengan penyemprotan desinfektan guna terhindar dari terkontaminasinya virus atau bakteri. Nah, yang ke-9 yaitu peralatan instrumen tajam. Instrumen tajam ini yaitu jarum suntik. Nah, pengelolaan jarum suntik ini harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, yaitu dengan memasang kembali tutup jarum suntik ketika selesai digunakan. Jangan melakukan pembengkokan, mematahkan atau memanipulasi jarum menggunakan tangan. Yang terakhir yaitu hindari memakai kembali jarum suntik yang sudah dipakai, karena jarum suntik yang telah dipakai itu sangat wajib untuk dibuang. Yang ke-10 yaitu pembuangan sampah. Pembuangan sampah ini juga banyak sekali jenisnya. Nah, terutama sampah medis. Kenapa sampah medis itu banyak jenisnya dan warnanya? Itu agar bisa dipilah mana sampah yang infeksius dan mana sampah yang tidak infeksius. Dengan memilah tersebut, itu akan menurunkan terkontaminasinya virus dan bakteri. Nah, selanjutnya ada teknik pengolahan sampah medis. Nah, tempat sampah medis ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu berwarna kuning, coklat, ungu, dan merah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa sih itu fungsi dari warna-warna yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama yaitu tempat sampah yang berwarna kuning. Tempat sampah yang berwarna kuning ini dibagi menjadi limbah infeksius, limbah patologis, dan limbah benda tajam. Nah, limbah infeksius ini terdiri dari aktivitas laboratorium, limbah operasi, otopsi dari pasien yang menderita penyakit menular. Nah, limbah patologis ini seperti organ tubuh, darah, muntahan, urin, atau cairan tubuh lainnya. Selanjutnya, limbah benda tajam. Limbah benda tajam ini seperti jarum suntik, serpihan kaca, infus set, ampul, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tempat sampah yang berwarna coklat. Tempat sampah yang berwarna coklat ini dibagi menjadi limbah farmasi, logam berat, kemasan bertekanan, dan kimiawi. Nah, limbah farmasi ini seperti obat yang sudah kadaluarsa atau obat yang dikembalikan lagi oleh pasien. Nah, limbah logam berat ini seperti logam merkuri, peralatan kedokteran seperti termometer, stetoskop, dan lain-lain. Selanjutnya, limbah bertekanan seperti gas dalam tabung, kaleng aerosol, dan lain-lain. Selanjutnya adalah limbah kimiawi. Limbah kimiawi ini seperti zat kimia atau patografis dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tempat sampah yang berwarna ungu, yaitu limbah genotoksin atau sitoksin. Ini merupakan limbah hasil kemoterapi seperti kemoterapi kanker, muntahan, urin, atau tinja pasien yang sedang melakukan terapi dengan obat sitoksin. Zat
maupun radioaktif. Yang terakhir yaitu tempat sampah yang berwarna merah. Ini diperuntukkan bagi limbah hasil kemoterapi dengan radioterapi. Selain tempat sampah medis, pasti rekan-rekan semua sudah kenal betul dengan tempat sampah yang non-medis yang biasa berada di lingkungan seperti taman. Contohnya, sampah non-medis ini berbeda fungsinya dengan tempat sampah medis, di mana tempat sampah yang berwarna hijau ini bagi sampah yang mudah terurai. Contohnya, sisa makanan, daun, rumput, dan lain-lain. Selanjutnya, warna kuning atau tempat sampah yang non-organik ini bagi sampah yang bisa didaur ulang seperti kardus, kaleng, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu tempat sampah yang berwarna merah atau B3. Ini diperuntukkan bagi sampah yang berbahaya dan beracun. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu jagalah kesehatanmu dari hal yang sekecil apapun, karena kita tidak tahu di mana virus, bakteri, jamur, dan parasit itu singgah. Tidak terasa, kini sudah di penghujung video. Kiranya presentasi yang saya sampaikan sudah cukup jelas ya rekan-rekan semua. Terima kasih yang sudah menyimak video saya. Muncul virus di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan. Sudilah kiranya dimaafkan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.